lintasan ini tidak ada yang menggaji. Mandiri. Ya itu tanggung jawab sendiri. Kalau kita udah ditutup, maksa-maksa tetap saya, walaupun gimana kejadiannya atau gimana awalnya, saya sih berani bertindak. Kalau biarilah masih jauh, jangan tau-taunya mogok. Wah itu mah udah. Harus saja itu yang jaganya tanggung jawab. Andai kata ada kecelakaan di sini, saya kena sanksi Pak. Kalau ada yang korban sampai mati lah, dipenjarakan. Itu yang sanksi yang lebih berat Pak. Ada satu episode, tiba-tiba itu mobilnya nggak bisa jalan, nggak mati padahal, nggak bisa jalan, nggak bisa mundur, tapi mesin nyala. Waktu di jembatan itu udah hampir 6 orang yang meninggal. Makanya Bapak mah dari dulu 32 tahun di sini, ngambilan otak-otak orang di sini udah berapa puluh. Nama saya Pak Gugun Gumilar, usia saya 45 tahun. Saya menjaga lintasan sebidang ini dari udah 6 tahun lah. 6 tahun menjaga di lintasan relawan ini. Nama Iden Kurnia, ya aslinya. Kalau dipanggilnya di sini Bapak Kopral. Umur sekarang berarti udah 52. Nah ini kan ada 24 anggota Pak, ini termasuk semua keamanan lingkungan, ya boleh dikatakan linmas lah. Nah, kemudian kita bagi satu hari itu dari jam 6 sampai jam 3 sore, dari jam 3 sore sampai jam 3 lagi pagi. Jadi kita yang kerja cuman seminggu 3 kali gitu. Kan di sini tidak mudah semua Pak, ada yang usianya udah lanjut. Mungkin penglihatannya juga kurang jelas, ya itu yang perlu dibantu Pak. Kalau udah yang biasa kekerekan gitu malah masih muda, masih oke ya, bisa dibiarkan. Nah kita pantau yang udah tua gitu. Dari jam 6 sampai itu berdua dari kiri kanan, ya intinya kenapa harus dipasang dua? Kan kita cuma mengandalkan penglihatan, tidak ada aba-aba dari kereta mau lewat jam berapa. Cuman kita kejelian penglihatan harus dari mana, jadi yang di kanan kita lihat yang ke kiri, yang di kiri lihat yang ke kanan gitu. Kalau masalah jadwal, kadang ada yang tahu, kadang ada yang tidak tahu. Kan sewaktu-waktu akan berubah jadwal. Kalau kemarin jadwal agak kurang karena ada kekurangan penumpang atau gimana. Makmum lebaran ditambahin lagi, jadi gitu. Jadi masalah jadwal itu harus nyatat per bulannya gitu. Jaga dari 24 jam, kita kalau bagian malam paling bisa istirahat, itu kan berdua, bisa istirahat satu orang, bisa tidur dulu. Karena nggak ada kereta dari jam 1 sampai jam 3. 3 hari itu semalam, malam, siang, malam gitu. 9 orang. Jadi 8 jam ya, misalnya masuk pagi, nanti diganti sekarang dari jam 4 sampai jam 12 malam. Jadi seminggu, dari jam 12 malam sampai jam setengah 7. Nah itu yang minggu itu khusus untuk minggu aja terus kan. Kalau dulu udah terhitung 60 kali itu sehari teh ya. Karena kemarin corona, jadi kadang-kadang yang ini diberhentikan kan 3 tahun ya. Sekarang kan baru mulai lagi. Ada yang kemarin kayak hari raya ya mulai lagi. Jadi baru-baru ini kereta jalan semua gitu. Oh ini asalnya gini Pak, ini kan dulunya dipatok sama tim PJK, dilarang roda 4 melewati lintasan ini. Kemudian dari salah satu wilayah membutuhkan jalan akses untuk berjalan ke jalan lah gitu. Jadi inisiatif pengurus kita, pengurus yang ada di sini maupun donatur para tokoh-tokoh, inisiatif mencabut patok itu. Dengan satu catatan, harus ada yang menjaga tanpa ada bayaran dari PJKA.
Dulu mah cuman berapa? Cuman bisa dihitung lah, cuman 6 orang. Itu pun masih kita nggak ada yang ngasih dalam pengguna jalan. Kita yang punya kendaraan di sini dipinta ya ridonya aja berapa ya untuk penjaga keamanan ini. Soalnya kan yang namanya di sini kadang yang ngerti, kadang yang enggak gitu kan. Kadang yang ngotot, kadang yang gimana. Padahal keselamatan mereka tanggung jawab saya. Ngobrol-ngobrol antara dua komplek ini ya, gimana katanya kalau ada penjagaan gitu. Kan ini susah, dijaga sama siapa kan gitu, nggak bisa. Harus ada izin dulu dari PJKA, terus sama kecamatan, lurah gitu. Nah, ada berapa hari lah diskusi, baru silahkan kalau ada yang jaga, tapi tidak dari Perumka. Warga sih emang keberatan lah. Dari sini kan tanggung jawab kita penuh, Pak. Jadi gini, ada perjanjian yang saya catat sama tokoh masyarakat waktu rapat di PJKA. Andai kata ada kecelakaan di sini, saya kena sanksi, Pak. Paling lama itu kalau ada yang korban sampai mati lah. Antara 5 tahun 7 tahun di sini. Nggak bisa kerja lagi? Bukan, dipenjarakan. Itu yang sanksi yang lebih berat, Pak. Itu pun udah disepakati sama tokoh masyarakat kita waktu ada rapat di sana. Padahal saya kan tidak mendapatkan honor, cuman ya dapat uang dari pengguna jalan aja. Soalnya kerasa rempet maupun itu nggak pernah ada yang selamat. Waktu di jembatan itu udah hampir 6 orang yang meninggal. Terus yang ada di patok itu 3 orang. Ada lampu merah. Kalau lampu merah gitu berarti kereta aman ya, belum ada gitu kan. Kalau kuning sama hijau berarti itu pemberangkatan udah nggak bisa cepat gitu. Jadi di sini mah nggak ada pemberitahuan kereta, ada nggak dari dulu juga ya. Jadi satu yang jaganya harus lihat kiri kanan. Terus kedua jangan meninggalkan tempat dia gitu kan. Jadi kalau otomatis mah gini, 300 meter udah kasih aba-aba karena ada pemberitahuan teng tong gitu kan, langsung ini nyala, ini kan langsung. Kalau di sini enggak, duh, kereta berapa meter nih baru ditutup kan gitu kan. Jadi kereta udah aman dia suruh lewat baru ditutup gitu. Kalau biarilah masih jauh, jangan tau-taunya mogok, wah itu mah udah harus saja itu yang jaganya tanggung jawab. Iya harus. Kalau nggak berdiri ini ada bangku kan, duduk. Tapi duduknya nggak bisa jauh, harus iya gitu. Kalau hujan harus pakai payung, misalnya duduk pakai payung kan gini kan. Jadi tidak boleh meninggalkan tempat. Jadi di sini misalnya kerja 2, kalau misalnya kebelet berarti gantian gitu kan. Ya itu tanggung jawab sendiri. Kalau kita udah ditutup maksa-maksa tetap saya walaupun gimana kejadiannya atau gimana awalnya saya sih berani bertindak. Saya kan lebih sayang nyawa kan. Kalau Anda lagi buru-buru kenapa nggak dari pagi? Ini kan saya udah kesiangan, saya nggak mau tahu, Pak. Tetap bila ada kejadian saya yang kena gitu. Jadi maaf lah, kereta cuma beberapa menit lewat sini. Harus 1 jam, setengah jam enggak lah. Di sini paling 5 menit lah saya nutup kereta. Apapun dia alasannya, jangankan orang biasa lah. Ya walaupun militer, udah pada tahu di sini gitu kan. Cuman beberapa menit kita kan demi keselamatan mereka. Makanya dari tim PJKA mengadakan spanduk itu biar mengerti dia. Itu sangat membantu bagi kita. Ya spanduk dilarang menerobos lintasan itu kan ada di sana. Yaitu sebagai peringatan gitu kan. Jadi seperti petugas gini, ada juga yang marahin. Itu orang nggak tahu bahwa ini ada yang menggaji atau enggak gitu kan. Nah ini orang yang pengguna jalan itu, nah kayak mobil gitu marah, kadang-kadang marah. Dia mau di tengah kan gitu kan. Padahal itu lagi tugas gitu kan. Itu banyak yang kayak gitu. Cuman itu nggak tahu kali ya. Orang nggak tahu bahwa lintasan ini tidak ada yang menggaji.
mandiri. Dapat duit, kumpulin dulu ya. Ada baru dikasihkan sebulan sekali. Nggak cuman kesenggol doang, cuman ngacornya sampai sana, apalagi ketabrak beneran gitu. Senggol juga tuh mental gitu. Mental sampai ke sana tuh mobil tuh. Sampai ya ke ujung portal. Enggak dipermasalahin, soalnya kan saksi di sini agak banyak, Pak. Jadi bukan kesalahan penjaga. Itu pun bermasalah sama Kapolsek, Pak. Pas saya lapor ke Kapolsek, Pak ini ada kecelakaan, ya kesini aja hadir. Ternyata itu yang dicari sama Kapolsek. Dia udah nabrak di Arsamani. Orang-orang Grab sampai ada 14 orang. Ngangkat-ngangkat dikirain di dalamnya nggak ada orang. Wah pada muntah-muntah. Jadi alhamdulillah semasa ini dijaga, nggak ada korban, nggak ada kecelakaan. Jam 6 sore mau maghrib ada satu pisot, tiba-tiba itu mobilnya nggak bisa jalan, nggak mati padahal, nggak bisa jalan, nggak bisa mundur, tapi mesin nyala. Kereta udah mau dekat, diambil, dilemparin, baru kereta jebrot, didorong dari sini ngacelang kan ke sana ke pinggir benteng itu. Dari kepolisian, dari wartawan pada datang nanyain. Alhamdulillah. Cuman ada keserempet, tapi nggak ada yang korban alhamdulillah. Cuman yang pisot itu. Kalau ada kecelakaan, kita langsung aja hubungi Polantas. Itu pun harus melaporkan secepatnya. Walaupun ini bukan di sini kejadian atau di sana, ya cepet hubungi Polantas. Jangan bergerak sebelum Polantas datang. Itu kan sering di sini namanya tuh hantu tuli ya. Jadi di sini teh ada jurig torek. Lewat kadang nggak kedengaran. Kereta teh dari belakang ya. Padahal kita perasaan nggak direl. Tahu-taunya jebrot kan. Di sini sering. Makanya bapak mah dari dulu 32 tahun di sini ngambilan otak-otak orang di sini udah berapa puluh. Di sini nih, ini di sini nih ada kepala berapa nih. Badannya dibawa, tapi kepalanya hilang. Udah hancur kan? Jadi dikemanain gitu kan? Ya udah dikubur di sini gitu. Saya di sini jaga pas bagian di sini. Di sana ada sekitar jam setengah 11. Ada wanita lah. Pas ada kereta saya nyauk-nyauk. Kereta. Sampai saya lari, pas lari nggak ada. Satu kali. Pas dua kalinya, pas lagi sepi-sepinya. Waktu ketabrak di sini, saya lihat aja ke barat dan pertama duduk kayak si bapak gitu. Lewat dari sini ke sini tuh bolok saya bisa ngelihat gini. Nggak ada matanya mungkin yang ketabraknya itu yang kelihatan sama saya. Apalagi kalau yang nangis-nangis mah sering lah. Kebanyakan mah di sana. Yang bunuh diri juga ada gitu kan. Jadi dia kan nggak tahu mau bunuh diri kan. Nah, dekat kereta mau datang, baru dia nidurin badan gitu kan. Ya pesannya lah tolong misalnya ada donatur atau gimana, perlu ini bukan masalah materi uang aja lah, kami siap menerima bantuan apapun, mau baju ya istilahnya rompi, payung itu kan baterai saya terima lah, soalnya dari pihak manapun nggak ada yang ngasih Pak. Ini teh Pak, pembangunan pos ini teh biar kita layak mempunyai pos yang benar gitulah. 5 tahun perjuangan ngumpulin dari semua anggota gitu. Satu orang 2.000 per jaga gini, berarti 2 orang 4.000. 4.000 jadi 24 jam teh cuma dapat 8.000 dari kumpulin kencreng itu. Tapi bila kita pendapatan lebih banyak, kita sisihkan Pak buat menyumbang warga yang tidak mampu, bila mana mati kita beliin. Udah disiapin, ya kita juga nyerahin ke Pak RW gitu. Alhamdulillah hanya itu nomor 1, berarti di sini yang harus utamakan bukan masalah kendaraan, yang nomor 1 nyawa dulu kan gitu. Alhamdulillah gitu.